Kalau filosofi gimana sekarang? Gue sih nggak praktekin apa-apa, jadi gue ngambil sepotong-sepotong filosofi aja sih yang sesuai dengan kebutuhan gue dan yang gue anggap bener doang sih. Jadi gue pakai aja buat sehari-hari. Kayak stoik, kan dia bilang kita nggak bisa ngatur apa yang di luar kendali kita. Yang bisa kita kan yang ada, yang bisa kita kendalikan, kayak diri kita, pikiran kita. Kalau pikiran orang lain kan nggak bisa kita kendalikan. Ekonomi ya udah paling dasar ekonomi ya, pengeluaran besar dan pendapatan harus lebih besar, gitu doang. Itu kita bisa ngendalin nggak? Ekonomi maksudnya ngendalin gimana nih? Ya, misalnya kapan lu dapat, ya kalau rata-rata kita kan kerja gitu ya, kalau pemasukan bisa nggak kita ngandelin kapan kita dapat job X gaji sekian? Kalau buat di saat ini sih nggak bisa kayaknya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Cuma beberapa orang tertentu mungkin yang bisa kayak gitu. Mayoritas mah nggak bisa ya? Mayoritas belum bisa sih. Jadi misalnya kan lo lagi nganggur nih ya, terus kan lo nyari-nyari pekerjaan ya. Nggak bisa ditentukan nih kapan lo dapat. Nggak bisa. Udah interview beberapa kali pun kalau memangnya belum cocok kan nggak diterima juga. Iya. Berarti itu faktor yang di luar kendali kita. Iya. Kitanya cocok, perusahaannya nggak cocok, nggak diterima. Perusahaannya mau tapi kitanya nggak tertarik, kitanya juga nggak terima. Iya. Yang di dalam kendali kita reaksi mungkin ya. Misalkan kita kere nih. Kalau rata-rata orang kan kalau kere langsung mikirin nyari utang ya. Ya kan? Utang jadi solusi lah. Solusi finansial, padahal kan jebakan itu kan. Jadi reaksi kita terhadap ngutang apa enggak itu dalam kendali kita. Pilihan kita ya, kendali kita. Ini manajemen keuangan juga dong sebenarnya. Iya. Balik ke manajemen keuangan. Itu filosofi juga sebenarnya. Iya. Filosofi itu kan pandangan ya. Ya, definisinya seperti itu. Pandangan praktis untuk menghadapi kehidupan lah. Praktis. Berarti sifatnya kita praktek ya. Praktek. Bukan hanya teoritis gitu ya. Bukan coba cuap-cuap. Ya. Jadi memang kita praktekkan suatu filosofi itu lah. Filosofi itu sendiri kan kayak tadi kan lu bilang stoik ya, stoikism. Itu juga nggak harus 100% kita kuasai terus kita praktekkan juga kali. Enggak, kalau gue sih kagak sih bang. Gue cuma ngambil apa yang sesuai dengan kebutuhan gue, terus gue mencoba berpikir sendiri dan pikiran gue ya yang gue pakai. Gue coba nyesuaiin apa yang gue butuh dan apa yang gue anggap benar. Semua orang kan beda-beda. Iya. Apalagi kalau soal pemahaman kan, udah beda-beda pasti setiap orang. Pemahaman itu menjelma menjadi tafsir. Iya. Nah, tafsir ini nih. Penafsirannya kan beragam. Agama juga gitu kan ya? Iya. Karena buah pikiran beberapa orang mungkin. Muncul aliran kan begitu juga ya. Si A punya tafsiran begini, terus
banyak yang setuju dengan tafsiran dia. Ya, ada juga yang nggak setuju pasti. Nah, yang banyak setuju ini ngikut pandangan dia, terus jadi berkelompok, Ya, menjelma menjadi satu buah aliran. ya, yang nggak setuju bikin aliran sendiri. Nah, bikin lagi sendiri, jadi banyak aliran. Bahkan sering jauh dari Ajaran ibunya berarti ya. jajaran induknya lah gitu ya. Iya. Kalau filosofi yang lu pakai sekarang gimana, Bang? Yang gue pakai sekarang, Pasti ada campuran-campuran dari beberapa ilmu filsafat kan. iya campur aduk ya. Nggak mungkin cuma satu Iya. dianggap benar kan, nggak bisa juga. Nggak ada kebenaran absolut. Memang nggak ada kan. Matahari terbit kata orang, ya kata orang loh. Matahari nggak pernah terbit. Matahari di situ terus kan, Iya, ya kan? iya. Di tata surya kita kan mataharinya diem, mana pernah dia terbit. Buminya yang berputar jadi seakan-akan terbit. Iya, bumi yang berputar di porosnya dan melilingin matahari. Iya. Oh, dulu kan orang percaya, oh yang matahari terbit, matahari terbenam. Padahal enggak. Kasihan matahari itu nggak bisa berenang dia. Oh iya, Iya, bisa tenggelam. iya bisa tenggelam ya. Matahari tenggelam. Nah, yang gue bingung kalau stoik, faktor yang gue bisa kendalikan itu mungkin reaksi gue doang. Soalnya kalau lagi dalam kondisi tertentu kan kita mumet ya, mumet itu berarti pikiran kita kan kacau balau ya. Iya. Ngendalin pikiran gue nggak bisa. Contohnya, Ya kayak sekarang ini kan lagi banyak gangguan finansial nih ya. Finansial, terus faktor yang di luar itu ya. Ya itu kan bikin mumet ya. Iya. Kalau lagi mumet gitu kan kayaknya rasanya buntu gitu ya. Kalau udah buntu, apapun yang gue kerjakan mandek. oh, Jadi itu maksud gue, nggak selalu kita bisa ngendalin pikiran kita. Kalau udah gitu biasanya kan mood jadi jelek. nggak mau ngapa-ngapain jadinya. Nah, Mau ngapa-ngapain pun emang nggak mau ngapa-ngapain. bisa. Otak menolak nih. Otak kita demo nih otak nih. Kalau udah gitu biasanya gue berusaha mengalihkan perhatian. Ya, Ke sejenak atau 2 jenak gitu ya. sejenak dulu jenak. Iya, 2 jenak. Kemana? Contohnya. Gue coba meditasi dulu. Ya, meditasi non agama. Ah, Ya, mindfulness meditation ah, kan non agama. Gue coba itu. Terus kembali gue berusaha nyelesain apa yang gue kerjakan. ya, Ya. Nah, kalau berapa kali nggak manjur, nggak berhasil. nggak berhasil, ya udah gue keluar, gue jalan kaki, sepedahan, Bergerak lah yang mungkin ya ya. bergerak. Yang penting karena gue bergerak, suasana berubah, pikiran juga berubah. Nah, itu kan faktor eksternal sebenarnya yang berubah pikiran gue kan. Iya. Iya juga ya. Mungkin ada ya orang-orang yang bisa mengendalikan pikirannya. Ya. Nah, tapi yang gue alamin nggak selalu bisa buat diri gue ini. Ya. Reaksi pun terbatas ya. Kayak misalnya gue pengen usaha nih, gue kan pengen usaha ini itulah gitu ya. Kebentur kan di permodalan, ya kan?
udah ngomong ke teman-teman ya, nggak ada yang ngecece. Tapi kan lu termasuk orang yang bisa dipercaya lah, Bang. Bisa banget. Maksud gue di pandangan teman-teman lu kan pasti lu termasuk orang yang bisa dipercaya lah. Iya. Kenapa gitu sampai susah mencari pemodal? Itu dia. Gue nggak nyangka itu. Selama ini gue sangka karena juga banyak bantuin mereka yang akan bantuin gue. Lu berpikir seperti itu ya? Iya. Karena sebab gue sering bantuin, lu berharap pada saat lu sulit juga mereka seenggaknya bisa bantuin. Iya. Tapi ternyata kan kenyataan berbicara nih. Bicara bahwa pandangan gue itu nggak benar. Kenyataannya seperti itu ya. Kalau misalnya gue nggak memanage reaksi gue pada keadaan ini, kan gue langsung itu apa tuh? Ditambah. Hah? Ditambah. Iya. Duitnya dari mana? Gantung diri. Beli tambang, ikat dulu ya, gitu ya. Terus cari cantelan gitu. Ya, maksud gue itu mungkin pilihan. Kalau dari 1 sampai 10 mungkin itu 11 dia. Oke. Skala 1 sampai 10 itu mungkin pilihan ke-11. Ya. Yang 1 10 nya kan banyak nih. Mungkin salah satunya tuh kayak orang-orang tuh kan. Apa tuh gesek tapi dapetnya duit doang. Gestun. Gestun, gesek tunai. Ya kan? Itu pilihan. Atau enggak ngajuin kur. Ya. Kur, padahal usahanya nggak ada gitu. Atau belum ada. Pinjam usaha atau orang lain ya. Nah, itu bisa juga. Itu kan gue nggak mau. Soalnya kan aturannya kan seharusnya kalau kur ada minimal sekian bulan kita udah berusaha ya. Pembukuannya baik, kita ingin ekspansi. Ya. Ekspansi. Itu integritas lu lah ya. Nah itu dia. Kalau misalnya gue bereaksi negatif, cuma emosi doang, berarti kan integritas gue kan sudah turun, Terkikis. perlahan terkikis. Nah, gue nggak mau gitu. Sebisa mungkin ambil filosofi jam lah ya. Apa tuh? Lihat gak dilihat tetap jalan. Oh, itu boleh tuh. Itu filosofi siapa tuh? Gue nggak tahu sih dari mana. Cuma gue pernah dengar aja. Kan jam perhatiin nggak diperhatiin dia tetap jalan. Iya ya. Tapi ada kondisi tertentu juga ya. Kalau jamnya yang model pegas mesti diputar. Oh maksud gue waktunya aja bang. Oh waktunya. Waktunya aja. Oh kira jamnya. Waktunya. Jamnya memang kalau baterainya habis bisa nggak jalan ya. Nah, iya. Nah, itu dia. Waktunya maksudnya. Iya. Waktunya aja. Jam boleh mati, waktu tetap berjalan. Nah, itu bagus. Jadi filosofi jam. Lebih tepatnya mungkin gua revisi waktu lah ya. Oh. Filosofi waktu. Oke, filosofi waktu. Ya. Boleh tuh. Nah, waktu ini itu juga kan di luar kendali kita juga. Iya.
kapan waktunya itu kondisinya tercapai sehingga gue bisa usaha lagi, kan nggak dalam kendali gue kan ya. Iya betul. Nggak bisa mengendalikan kita. Tapi jalanin sesuai aturan. Iya, gue maunya gitu. Kalau gue pikir nggak hanya sesuai aturan, kita harus lihat kapasitas kita juga. Misalnya Gaston tuh, Gaston 5 juta, bayar minimumnya doang. Tiap bulan bayar minimumnya doang. Orang bilang itu pintar, menurut gue enggak. Menurut gue itu kayak orang jarang jinjit. Ya kan? Jinjit. Dia nggak setinggi itu, cuman dia jinjit, dia lebih tinggi. Orang jarang jinjit mau berapa lama sih? Nggak sesuai keadaan ya. Iya, nggak sesuai kemampuannya. Iya, itu dia kapasitas ini maksud. Kalau kita gestur untuk usaha, nah itu juga masih bahaya juga ya. Ini usahanya kan namanya orang usaha kan resikonya kan ada dua, satu untung, satu lagi buntung, ya kan? Iya. Nah kalau buntung, tagih jalan terus loh. Kayak jebakan juga ya. Iya. KPA juga itu kan. KPA kredit pagunan. Iya. Bahaya itu. Nah, target lo untuk tahu isi nih ya, buat tahu isi per hari 100 Ya untuk di awal berusaha untuk 100. Kenapa 100? Kenapa 100? Biar bahan bakunya gampang sih bang sebenarnya hitungnya. Bahan baku per 100 itu kan jadi ada patokan yang. Oh, biayanya emang berapa kalau bikin 100? Kalau biaya gue belum tahu ya, cuma kemarin gue ngitung HPP kasarnya sekitar 200 lebih lah, hampir 300 Untuk 100 piece. untuk, tapi ada beberapa yang bisa dipakai lagi kan, kayak minyak kan nggak setiap hari ganti. Oh, Minyak kan bisa 2 kali, 2 hari sekali. Terus kayak lagi kayak bumbu, misalnya kalau kita beli yang gede kan nggak langsung habis, kayak garam. Oh iya. Jadi perharinya bisa mengecil. Kalau tepungnya? Kalau tepungnya sehari mungkin bisa habis ya. Kalau sehari sekitar sekiloan, ya 1 kilo. 1 kilo sehari. Ya, Itu untuk 100 ya? ya untuk 100. Oh dikit ya tepungnya? Dikit. Kita nggak mau banyakin tepung. Jadi cuma emang buat nyelimutin si tahunya aja. Gitu. Kan sebelum jadi tahu isi kan kita memang udah goreng dulu tahunya. Oh udah matang tak? Udah digoreng dulu, udah dimatengin dulu. Baru setelah mateng kan dia dari digoreng itu kan ngembang, terus dingin kan ciut ya. Ciut baru dibelek, diisi. Oh. Isiannya juga kan sebenarnya udah mateng. Udah dikukus. Udah, kalau isian digoreng lah, tetap digoreng. Oh digoreng juga? Kayak dicampur minyak, cabai, terus toge masuk, kol masuk, Oh, wortel ditumis, masuk, ya ditumis. Oh, gitu. Jadi tahu udah matang, Nah, tumisan matang, Tumisan matang. dimasukin. masukin. Tepungnya cuma buat ngabisin luarnya doang. Oh. Kita juga gorengnya kan nggak lama, asal luarnya udah crunchy gitu ya udah. Nah tepungnya di airin dulu. Ya, dibikin adonan. Oh adonan baru ya, tahu yang udah diisi itu dicocol-cocolin Dicelupin ke adonan itu. Oh dicelupin baru goreng. Ya. Nah itu ngegoreng tahunya sama matengin isiannya itu di rumah. Di rumah.
Oh, jadi di kedai ini tinggal. goreng tepung doang. Oh, jadi udah diisi di rumah. Udah di sini di rumah. Oh. Ribet kalau di kios mah, Hmm. perlu banyak peralatan lagi kan. Hmm. Nyuci lagi, apa lagi. Hmm. Kalau dari rumah kan bisa nyuci di rumah. Udah dititikin di Gmail. Udah ada kok. Udah ada. Namanya tahu Easy Indonesia. Indonesia ya. Ya. Siap-siap untuk ini ya, untuk mendominasi Yoi, ke depannya. pasar tahu isi nasional. Ya, jadi tukang tahu, jadi bos tahu kan lumayan. Bang. Juragan tahu ya. Iya. Oh, iyalah, Asal tahu aja. asal tahu aja. Asal tahu aja nih. Asal tahu aja nih. Asal tahu aja bisa jadi juragan. Mungkin juga kan siapa yang tahu. Siapa yang tahu juga. Iya. Tahu nggak lo? Nah, itu tahu easy itu namanya itu memang plesetan. Plesetan lah. Itu bukan gue sih yang buat, teman gue yang buat Oh, namanya. tahunya gimana tulisannya? TAH double O, taho isi. Taho kreasi. Iya. Pakai Y. Iya, pakai Y. Jadi tahu easy. Iya. Ya, enak sih. Tahu emang enak sih. Semua kalangan kan. Iya. Itu ayam suirnya itu dari ayam filet. Iya, dada ayam. Oh, filet dada. Iya, filet dada. Direbus dulu itu juga kan. Direbus baru disuir. Kenapa filet dada? Kenapa nggak filet paha? Kan lebih empuk. Gue nggak tahu tuh menurut si chefnya. Wih, chef Dia- dia tahu ya. Dia mintanya dada ya. Oh, Gua kasih dada. kasih dada deh. Tinggal pilih yang kiri apa yang kanan. Kalau pagi jadinya sate ya. Iya, kalau gitu. Sarapan sate. Aduh. Kopi apa nih bang? Ini gayo. Gayo. Gayo itu sebenarnya nama etnis. Nama etnis. Iya, di Aceh. Di Aceh. Ya. Kalau kabupatennya sih Bener Meriah. Bener meriah. Iya, Bener Meriah. Nama kabupatennya. Iya, nama itu namanya. Gua kira Gayo nama daerah. Enggak. Soalnya kan kopi-kopi kan biasanya pakai nama daerah kan. Kopi Oh. Temanggung, Sidikalang, kayak Oh, gitu kan. Kalau ini beda. Gayo itu di Aceh. Suku Gayo itu di Aceh. Yang banyak itu di Kabupaten Bener Meriah. Dulunya beneran meriah kali itu ya. Kabupaten. Mungkin. Ada juga kan kayak Mandailing. Memang itu suku Mandailing. Oh iya bener-bener. Kabupatennya Mandailing. Kopinya disebut kopi Mandailing. Ada juga yang regional, kayak Lampung itu kan itu buah region kan. Disebut kopi Lampung. Enak kan? Mantep ini bang. Mantap ya. Ya gue udah habis soalnya. Oh, saking mantapnya habis ya. Waduh. Ini indikasi nih kalau udah Asal tahu aja. Temen lu ada yang usaha juga bang? banyak. Dagang-dagang gitu. Banyak. Daerah Tangerang semua. Macam
Di Tangerang ada beberapa. Yang masih sering lu kunjungin Yang sering gue kunjungin warungnya? Oh, itu di seberang Stadion Benteng, Benteng Ribon. Benteng Ribon. Hmm. Dagang apa tuh dia? Dia nasi goreng, kuitiau, mie, bihun, goreng dan rebus. Goreng dan kuah. Kuah. Goreng dan kuah. Kalau rebusnya berarti ya direbus ya. Kalau kuah kan ada cairan kuahnya. Ya. Ya. Itu yang gue sering kunjungin. Rasa gimana rasa? Rasa orientasi dia ala Chinese ya. Chinese. Tapi yang bikin bukan orang Chinese nih. Buka. Nggak sipit dong ya? Enggak itu. Itu. Botak lagi. Tapi ori Tangerang dia. Memang Ori Tangerang. lahir dipupukin, dibesarkan, dipanen. Tapi orang Chinese kaya banyak yang botak lah. Hah? Banyak yang botak memang. Tapi botak licin gitu. Nah, Botak licin. dia nggak licin botak. Ada rambut-rambutnya. Enak sih nasi gorengnya. Enak sih goreng. Enak. Kalau nasi goreng itu ya nasi mie dan kawan-kawan lah ya. Misalnya gue makan di resto Chinese gitu ya. Nah, rasanya dia ini mirip-mirip. Oh. Mirip-mirip. Tapi halal ya. Bekas ini apa? Bekas chef juga. Dulu dia pernah kerja di satu buah hotel di bagian dapurnya. Bukan kepala sih, mungkin asisten tukang masak gitu lah. Apa istilahnya itu? Ya, Cook helper kali ya. cook helper. Cook helper. Terus dia dari situ coba-cobalah usaha itu di rumahnya. Oh, depan rumahnya nih. Iya, depan rumahnya. Memang sekilas sih kelihatan sederhana lah ya. Iya. Sederhana, bahkan kurang menarik bahkan ya. Apa warungnya? Orangnya iya, warungnya juga. Gitu. Ya kan? Tapi kalau rasa menarik ya. Rasa mantap dengan harga segitu ya. Dia kan jual antara 15 sampai 18 ribu. Merakyat ya. Ya merakyat. Ya bersaing dengan inilah mie yang gerobakan gitu ya. Oh iya. Cuman rasa jauh. Nama warungnya Warung Raden. Lokasi seberang Stadion Benteng. Di Gmap ada tuh. Di itu juga ada tuh di Shopee. Shopee Food. Shopee Food, iya. Shopee Food ada juga. GoFood ada juga. Seingat gua nggak ada. Belum mungkin ya. Belum. Cuma dia tuh karena pagi sampai sore gawe, ya bukannya malam. Bukannya mana. Ya, dan jam tujuan dia baru buka. Oh, dari pagi sampai sore gawe. Gawe dia. Apakah beneran gawe apa enggak, gue nggak tahu juga ya. Ya, pokoknya jadwalnya gawe aja. Nah. Kita kan merasakan ya. Oh, kenal gua nih orangnya. Kenal. Kuitiau 15.000 paling enak yang pernah ngerasain siapa? Oh, itu. Nah, itu. Kan gue pernah beli itu kuitiau ya, bawa ke rumah. Gue minta nih asisten rumah coba. Enak mas katanya. Emang ini berapaan? Gue bilang 15.000. Wah ini mah kemurahan. Begitu ya tanggapannya. Iya, soalnya di kampung belakang nih ada 15.000 juga ya. Rasanya tuh, waduh jauh banget dengan yang dia punya. Lebih enak dia. Iya, Tapi kalau jarak
jauhan Benteng. Iyalah. Kalau dari sini kan bangsa 3 kilo lebih lah, 3 kilometer. Ya, kalau Menteng ya 6.000 lah. Oh iya. Naik sekali dari depan, turun dekat habis salah kereta. Kan pasti segitu. Dapat topping bisa nambah. Topping. Ya, bisa telur dadar. Ya, harganya nambah. Oh, telurnya juga beda tuh dia ya. Telur Omega ya. Oh iya, warnanya beda. Jadi kan gue pernah nanya nih, kok telurnya rada-rada oranye gitu ya. Nah, Dia bilang pakai telur Omega. 15.000 rasa ala Chinese pakai telur Omega. gimana lagi? Nah, kan, emang terlalu murah. Nah, tapi kalau kita nggak apa-apa lah. Kalau pasien lain jangan lah. Ya. Pasien lain nggak apa-apa. Nggak apa-apa 18, 20. Tapi jangan lah. Kita harga tentram lah. Rame dong. Hah? Enggak. Kok enggak? Itu dia masalahnya. Harusnya kalau makanan enak biasanya kan rame. Itu dia. Seharusnya rame. Ini rame sih yang lewat ya. Yang mampir enggak. Kurang promosi atau gimana tuh? Mungkin kurang promosi ya. Mungkin juga karena jadi itu kan dia di pinggir jalan tuh, pinggir jalan. Habis rel kereta. Ya kan? Kalau habis rel kereta jalan turunan kan orang biasanya kencang-kencang kan ya. Nah, satu itu orang kalau kencang kan nggak ngeliat kiri kanan kan. Nah, terus kendala lagi sebelah rumah dia itu ada kios menjorok ke depan. Oh, ketutupan jadi dia. Jadi ketutupan. Orang nggak ngeliat itu ada nasi goreng. Iya, gue juga sering kelewatan sih. Nah, Kalau ke rumah dia. itu dia. Itu sebelah tuh menjorok sampai itu kan ada trotoar, terus ada semacam drainase gitu ya. Itu kios yang sebelah itu menjorok sampai di atas drainase itu. Sedangkan posisi si teman gue ini pas di sebelahnya. Nggak kepikiran buka di tempat lain gitu, Pak. Sewa gitu. Sewa Kalau tempat lain. rumahnya kurang pengenalan mungkin ya namanya. Nah, mungkin lokasi kurang strategis ya. Kondisi sekitar juga mungkin kurang strategis. Mungkin juga daya beli sekitar juga kurang baik ya. Bisa ya. Mungkin juga karena jalur kencang gitu orang nggak kepikiran untuk Berarti berhenti, mampir. Itu juga mungkin. Nah, kalau masalah pengen jualan tempat lain sih, dia udah sering ngobrol lah tuh ya pengen jualan tempat lain. Cuma kan masalahnya kan kembali ke paspor U. Iya. Usia, U yang satu lagi. utang. Yang satu lagi U-nya. Iya. Apa? Udah. Oh, Satu lagi upil. Faktor U. Iya. Bukan uang. iya. Bener uang. Iya, bener Bang. Bukan waktu. Iya, betul. Masalahnya dia nggak mau kalau kaki lima. Dia maunya tempat itu yang beneran legal, resmi. Nah, kemarin kan kayak tempat gue sekarang ini kan legal tuh. Dia kan dapat kesempatan tuh di situ. Iya. Kenapa nggak mau gitu? Nah, itu faktor U. Hujan. Coba tempatnya misalnya di Ion. Kan lebih jauh.
kan lebih jauh lagi di rumah dia. Iya, tapi kalau seandainya di Ion Mall lu modalin gitu, Harganya udah kan 15.000. ya iyalah. Atau tempatnya di Peak, dimodalin kan. Nggak mau juga. Lu mau modalin nggak? Hah? Lu mau modalin? Enggak lah, gue ngerintis usaha gue di sini dulu. Gua kira mau, kenapa nggak gua dulu gitu. Wah, Gua pernah nyoba mie tiao, mie dicampur kue tiaw. kue tiao, itu enak, enak banget. Orangnya enak nggak? Gua nggak pernah makan orang. Mungkin enak orangnya, tapi gua nggak tahu, gua nggak pernah makan. Kalau review dari orang-orang lain tetap enak. Semua orang yang pernah gua ajak makan di situ mengakui masakannya enak. Peluang kan itu sebetulnya. Betul. Menyanyiakan peluang dong berarti. Gua nggak tahu tuh. Itu peluang ya, bisa disebut juga potensi. Nah, tapi dia pernah bilang bang kalau alasan-alasannya kenapa. Alasan yang bisa diterima lah sama logika kita. Yang bisa disebut Sampai melewatkan peluang itu, potensi itu. yang bisa diterima logika kan ya udah jelas lah ya, permodalan ya, finansial lah ya. Tapi yang satu lagi juga menurut gua sih apa ya, kalau bahasa Indonesia disebut itu entrepreneurship, keberanian untuk mengambil resiko. Ya, namanya pengusaha kan harus berani ya, Iya. mengambil resiko yang terukur gitu ya. Mungkin di sisi ini dia punya kekurangan, dia kurang berani mengambil resiko. Mungkin itu ya yang gue tangkap sih, itu salah satunya lah. Kalau pemodalan kayaknya dia bisa dapetin deh kalau pemodalan. Dari mana? Mungkin dari teman-temannya lagi. Kalau memang udah diakui, reviewnya diakui begitu, enak. Pasti ada aja sih yang mau modalin. Ya, selama ini mungkin teman-teman yang udah ngakuin rasanya enak belum deal kali masalah pembagiannya gimana. Oh iya, bisa jadi sih. Namanya juga investor kan pasti kepengen cuan juga kan. Terus produknya ya, rasanya kayak gimana nih? Misalnya gorengan pasarannya gue taruh di Paramount, gue jual 8.000, belum tentu juga mereka beli, ya kan? Kan gorengan 1.000 perak rasanya beda dengan gorengan 8.000 perak, Pasti. ya kan? Nah, disitulah si kemampuan si pengusaha ini, dia bikin gorengan dengan kualitas rasa segimana sehingga dia bisa dapat lokasi yang cocok, daya beli yang cocok, dia bisa jual 8.000 dan laku. Strategi pasar juga ya. Jadi kemampuan dia menganalisis pasar, terus strategi dia apa untuk pasar, dan yang paling utama keberanian dia ngambil resiko. Dia mencoba jualan di situ. Nah, itu kan berarti dia berani mengambil resiko. Ya. Di luar segala teori, pengusaha itu kan ada dua hal yang bisa terjadi terhadap pengusaha. Satu, untung. Iya. Yang kedua, buntung. Iya. Ya. Atau rugi. Ya. Rugi berarti buntung kan. Iya kan. Kalau untung dia bisa berkembang, kalau buntung ya
tumpur, bangkrut. Iya. Dia siap nggak nih menerima resiko bahwa dia bisa bangkrut? Semua modalnya itu berarti kan lenyap. Iya. Jadi dia harus anggarkan. Misalnya modal 10 juta. Kalau ternyata buntung ya udah, dia harus terima. Kembali ke si kawan kita tadi, mungkin dia belum punya X juta yang akan dia coba dengan resiko itu nggak akan kembali. Oh. Gitu. Tapi anehnya itu kalau masyarakat sekitar ya, bagian buat berusaha dipikirin berkali-kali. Tapi kalau buat main judi nggak pakai mikir. Cuma kan persentase dapat duitnya berapa persen? Dari 100 pemain judi, berapa persen yang sukses? Nah, berapa persen? Gak ada. Kecuali bandar. Bandar selalu menang ya. Nah buat orang, banyak orang kan gitu main judi berani Nah, 5 juta, 10 juta habis sehari. Tapi kenapa nggak mikir 5 juta atau 10 juta itu dipakai untuk usaha? kenapa nggak berani ya? Ya berpikir berkali-kali malah. Bagian buat deposit slot, Nah, langsung depo. iya. Kenapa ya? Ada unsur candu nggak tuh? Pasti ada sih, kalau judi pasti ada. Ini kalau jualan kan sama sih kayak gitu kan, hampir sama lah prinsipnya. Kalau nggak untung ya untung. Ada nggak orang pecandu dagang? Wah ada Ada. yang puluhan tahun berdagang itu biasanya. Oh, jadi kalau nggak dagang bener-bener sakau gitu ya? Iya, sakit badannya pegel-pegel. Oh. Udah biasa gerak ya kan jam 2 pagi ke pasar, masak, nyari bahan, bagian libur gitu kan. Aduh pada sakit badan. Kalau sampai candu begitu sebenarnya bagus ya, Candu yang positif sih itu. positif. Iya. Supaya bisa candu begitu ada caranya nggak? Gua nggak tahu gue bang. Harus tanya ke orang-orang yang udah puluhan tahun berdagang itu biasanya. Puluhan tahun berdagang dan sukses lah ya. Iya. Karena ada juga yang puluhan tahun berdagang segitu terus. Iya. Ya mungkin kan dia puluhan tahun berdagang meskipun segitu doang, dia kan punya keturunan ya, keturunannya mungkin yang Lanjutin ya. yang melanjutin atau berusaha di bidang lain. Kayak gue kan pernah nemu gitu, Cinci, tukang nasi uduk. Ini udah hampir 26 tahun lah dagang nasi uduk. Memang di situ-situ doang, di depan kayak ada kiosnya gitu, modal meja doang. Cuma udah dari dulu. Dan sekarang juga harganya termasuk murah lah. Nasi uduk 8.000, pakai telur 12.000. Di mana itu? Di daerah masih Tangerang. Sewan. Iya. Sewan mana? Gue nggak tahu sewarnya nama jelasnya gue nggak tahu. Kucing, ada Sukamandi. Gue nggak tahu deh tuh. Nama kelurahannya gue nggak tahu. Pokoknya di daerah Mukarau Kucing itu beda. Berapa puluh tahun? 26 tahun kayaknya. Kalau gue nggak salah ya, dia pernah cerita sih ke gue. Sampai sekarang jualannya masih begitu. Masih begitu. Style-nya begitu. Stylenya masih begitu. Cuma dia udah bisa nyekolahin 3 anaknya, yang 2 udah kerja, yang 1 masih kuliah.
Dari hasil jualan nasi uduk. Memang sekarang dia nggak jualan cuma nasi uduk doang sih, ada kue-kuenya gitu, kue-kue basah, kue kering, kayak kue mangkok, donat, risol. Ini udah pagi. Uduk pagi, nasi uduk pagi-pagi. Dia tiap hari tuh masak sama kue-kuenya, entah berapa piece, sedapatnya dia mungkin ya, semampunya dia. Dia semuanya ngerjain sendiri sih. Masak sendiri. Masak sendiri. Kue-kuenya. Gue nggak tahu dibantuin anaknya atau enggak ya. Pokoknya dia usaha sendiri, nggak punya karyawan atau pegawai, semuanya sendiri. Dari dulu memang udah muscle memory lah. Jadi di jam berapa bangun, nyiapin bahan, masak, begitu loh tiap harinya. Belanja berarti di sekitar situ ya? Belanja pasar lokal. Pasar lokal. Udah usia berapaan itu? 60 mah lebih kayaknya, Bang. 60 mah lebih. Hebat. Nah sekarang kuenya itu dia nitip ke warung-warung lain. Misalnya ada tukang mie ayam, dia nitip di tempat mie ayam, kios mie ayam. Ada tempat emang dagangin kue-kue kayak gitu kalau sore biasanya kan. Jadi nitip di tempat orang-orang kue gitu. Nanti kalau yang nggak laku bisa diambil lagi, konsinyasi lah. Konsinyasi. Iya. Dia ngider, dia sendiri yang ngider. Ngider bawa motor. Jadi pagi nih dia, kata dia sih jam 5 jam 6 dia ngider dulu, ngedropin jualan dia. Nah jam 7 dia buka nasi uduknya. Jam 7 nasi uduknya tuh dia emang nggak bikin banyak sih. Kadang-kadang juga jam 8 jam 9 udah habis. Jadi jam 10 dia ngider lagi buat ngambilin kue-kuenya. Begitu terus siang dia ke pasar beli bahan. Malam mulai nyiapin bahan, tidur, pagi jam 2 jam 3 masak lagi. Jadi dia tidur cepat ya? Iya, cuma berkali-kali mungkin kan, sejam 2 jam bangun. Tapi sehat ya, sampai Sehat. usia 60 masih Sehat lah. masih aktif gitu ya? Bawa motor sendiri gitu, belanja sendiri. Tapi sekarang dia udah ini sih, kalau kayak tempe sama sayur-sayur cabai gitu, ada beberapa yang bisa dipesan sih, dibawain ke warung dia, kalau nggak dibawain ke rumah dia. Tempe goreng gitu? Tempe bongkahan, Oh, tempe bongkahan. tempe mentah. Oh, dia pesan. Ya, jadi kan suka ada tukang tempe yang keliling tuh, atau tukang sayur keliling. Jadi dia dibawain, disain. Kan biasanya nasi uduk kan ada tempe oreknya tuh, Bang. Selain tempe gorengan gitu. Nah, dia kan pasti butuh tempe tiap harinya. Oh, dia pakai orek ya? Iya. Jadi dia start nasi uduknya jam 7. Jam 7 setelah ngider ngedropin barang dagangan kue-kue lain. Ngider jam 5 ada tuh ya. Ya, Nah, sebenarnya udah bubar nasi uduknya. jam 9 udah habis. Iya, mantap. Soalnya ada beberapa, gue waktu di situ ya, ada beberapa orang yang mesen 10 buat dibawa kantor, entah dijual lagi di kantor 12.000 kan. Wih. Masih bisa lah hitung ongkos bensin. Iya. Pakai telur 15.000, kalau di perkantoran masih wajar kali. Yang murah. Dibawain lagi kan. Iya. Delivery. Ada yang mesen 10, ada yang mesen 15 kali kalau dibawa kantor. Dia mah enak aja, tinggal bungkusin doang kan. Iya. Dan salutnya ya udah berjalan 20 tahun lebih, 20 tahun. Hebat itu.
Tempatnya sama. tempatnya sama. Itu depan rumahnya Pak. Kagak, dia kayak kios pinggir jalan gitu. Kios ya. Ya, kios. Namanya apa? Gue lupa namanya lagi. Tulisannya nasi uduk doang sih. Misalnya kita ke Rawakucing nih kan lewat itu apa dinas kebersihan Ya, kan ada belok tuh jalannya, nah, terus ada belok lagi, ya. masih jauh kan dari situ? Enggak, udah nggak jauh dari situ. Sebelah kiri apa kanan? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Agak masuk gang dikit. Dia pas di gang itu. Masuk gang dikit Masuk ya. gang dikit, ntar ada kayak gubuk gitu. Pinggir jalan tapi ada atap dan kayak apa ya? Kayak kaki lima. Atapnya itu atap bambu atau Iya, bambu gitu. atap bambu. Kayak bangunan lama gitu. Iya, kayak bangunan lama. Orang makan di situ apa di bawah? Kebanyakan di bawah, cuma ada yang makan di situ. Kayak gua kan makan di situ kok. Oh iya. Rasa ya, lo sendiri kalau orang Cina bikin masakan kan, udah pasti di atas rata-rata lah, standar orang Cina bikin masakan gimana sih? Mantap itu. Daerah situ memang banyak ini, banyak cokin ya. Cokin tapi kulitnya gelap. Iya. Cokin sini maksudnya. Sini benteng. Iya. Ya. Nah itu kan berarti dia konsisten. Iya. Nah, itu dia yang dimaksud entrepreneurship. Kita kan nggak tahu dia pernah ngalamin apa aja di situ. Entah kaleng duitnya dicolong, Ya. pasti kan ada aja kejadian puluhan tahun pasti Ya. ada lah. Entah dia waktu ngider pagi-pagi dia kecelakaan, Ya. kuenya jatuh entah di mana ya kan. Iya. Pasti gue udah pernah ngalamin loh puluhan tahun gitu. Salang itu. Nah itu emang kan gitu-gitu aja tuh, segitu-segitu aja dagangannya maksud gue bang. Tapi keuangannya bagus ya. Ya, gue nggak tahu rumahnya, barangkali rumahnya udah jadi rumah gedung kali, nggak tahu kan. Jangan-jangan rumahnya di Premi. Tahu. Dagang di situ, Dagang ya di kan? situ. Rumah Premi Rumahnya rumah gedung kali kan. Tahu. Apa jangan-jangan dia punya apartemen gitu. Bisa jadi. Atau udah jadi hobi juga, kalau nggak jualan sakit. Iya. Ya anak-anaknya kan udah kerja, harusnya kan udah bisa kan hidupin orang tuanya. Iya.